Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Surau, tempat di mana kisah lama bersemi kembali menjadi hikmah bagi jiwa. Di bawah langit Baghdad yang megah, sebuah persilangan akal pernah terjadi. Bukan tentang siapa yang paling kuat, melainkan tentang siapa yang paling mampu menyingkap tabir kebenaran. Hari ini, kita akan menyimak kembali perdebatan legendaris antara seorang cendekiawan dari negeri jauh dengan sang sufi cerdik Abu Nawas. Sebuah perjalanan logika tentang poligami yang akan menguji sejauh mana nurani kita mampu memandang keadilan. Mari kita mulai. Pagi itu, Baghdad terbangun dalam pelukan cahaya keemasan. Matahari mulai mengintip malu-malu dari balik menara masjid yang menjulang, membasuh kota dengan ketenangan yang semu. Namun kedamaian itu pecah oleh derap langkah rombongan tamu asing yang membawa hawa berbeda. Di barisan terdepan, seorang wanita berpakaian biarawati melangkah dengan dagu terangkat. Tatapannya tajam, memancarkan kecerdasan yang berpadu dengan ambisi besar untuk meruntuhkan sebuah keyakinan. Ia bukan sekedar pelancong, ia adalah cendekiawan dari negeri jauh yang datang membawa belati logika untuk menantang para ulama di jantung peradaban Islam. Langkah mereka terhenti di tengah hiruk-pikuk pasar. Sang biarawati tidak terpikat oleh kilau emas atau kelembutan sutra. Ia sedang memburu kata, mencari lawan bicara. Dengan suara yang membelah keriuhan, ia mulai melontarkan gugatan tajam terhadap hukum Tuhan, terutama tentang poligami yang ia sebut sebagai belenggu ketidakadilan bagi kaum Hawa. Seketika, pedagang gandum berhenti menimbang, dan napas para pembeli seolah tertahan di tenggorokan. Suasana yang tadinya ceria mendadak beku dan mencekam. Adakah jiwa yang berakal di kota ini yang mampu menjelaskan mengapa agama kalian membiarkan lelaki membagi cintanya dalam banyak raga? Teriaknya dengan nada yang mengiris udara. Para ulama di sana terdiam, bukan karena tak mampu menjawab, melainkan karena mereka tahu wanita ini tidak datang untuk meminum air kebenaran, melainkan hanya untuk mengeruhkannya dengan debat kusir. Di tengah kebuntuan yang menyesakan itu, muncullah sesosok pria dengan sorban yang miring dan seekor keledai kurus yang tampak enggan melangkah. Tangannya masih memegang erat sikat kangkung, buah tangan sederhana untuk makan siang istrinya. Melihat kerumunan yang tegang, ia mendekat dengan santai, sembari mengunyah sebutir kurma kering. Seorang pengawal kota berbisik cemas. Abu Nawas, tolonglah. Wanita ini menganggap kita kehilangan akal karena hukum poligami. Abu Nawas turun dari keledainya dengan gerakan yang sangat tenang, seolah dunia sedang baik-baik saja. Ia mendekati sang biarawati yang berdiri dengan angkuh. Tunggu sejenak, Tuan Putri yang budiman, sapa Abu Nawas dengan senyum yang sulit diartikan. Tadi aku mendengar teriakan di ujung jalan, kupikir ada pembagian roti gratis. Ternyata, hanya seorang wanita cantik yang sedang bertengkar dengan pikirannya sendiri. Sang biarawati menatapnya dengan pandangan merendahkan, menyapu dari ujung kaki hingga ujung kepala. Jangan mengusikku, jika kau hanyalah penjual sayur yang buta akan logika tingkat tinggi. Abu Nawas terkekeh, dan tawa itu perlahan mencairkan ketegangan. Nama saya Abu Nawas. Saya memang hanya orang kecil yang tunduk pada perintah istri untuk ke pasar. Tapi rasanya, telinga saya masih cukup lebar untuk menampung keluhanmu. Kau bilang poligami adalah wujud kerakusan, bukan? Ya, jawab biarawati itu tangkas.
Itu adalah pemuasan nafsu yang dibungkus rapi dengan dalil agama. Mengapa nabimu melakukannya? Bukankah itu egois? Tanpa sepatah kata ayat pun, Abu Nawas justru berpaling ke arah pedagang semangka. Kawan, pinjamkan aku 1 semangka yang paling raksasa dan 1 yang paling mungil. Setelah mendapatkannya, Abu Nawas memeluk kedua buah itu dengan susah payah. Napasnya mulai memburu, tubuhnya gemetar menahan beban yang tak seimbang. "Nona, lihatlah aku," ujar Abu Nawas terengah-engah. "Jika aku hanya memegang 1 semangka kecil, hidupku tenang. Aku bisa berjalan sambil bersiul, menikmati angin. Tapi lihatlah sekarang, angan ini gemetar, pinggangku serasa akan patah. Menurutmu, apakah aku sedang bersenang-senang, atau justru sedang tersiksa?" Biarawati itu mengerutkan kening. "Kau terlihat bodoh karena memaksakan beban yang tidak perlu." "Itulah intinya," seru Abu Nawas, sembari meletakkan semangka itu, hingga berdentum di meja pedagang. "Kau menyebut poligami sebagai kesenangan, padahal bagi kami, itu adalah gunung tanggung jawab yang beratnya minta ampun. Menambah istri bukan menambah mainan, melainkan menambah beban nafkah, beban mendidik, dan beban keadilan, yang jika kami gagal, neraka adalah balasannya. Jika hanya nafsu yang kami cari, lebih baik kami menjadi bajingan di jalanan, tanpa ikatan, daripada mengikat leher kami dengan janji suci di hadapan Tuhan." Jawaban itu menghujam jantung argumen sang biarawati. Ia terdiam, tak menyangka logika rumitnya dipatahkan oleh perumpamaan semangka. Namun, egonya masih membara. "Itu hanya perumpamaan dangkal, tetap saja itu tidak adil." Abu Nawas menelus jenggot tipisnya. "Keadilan tidak selalu berarti membagi roti dengan ukuran yang sama, Nona. Ada keadilan yang berbentuk perlindungan. Tapi sudahlah, keledaiku butuh minum dan aku butuh makan. Jika kau ingin beradu logika yang sesungguhnya, datanglah ke rumahku besok pagi. Akan kusiapkan jawaban yang akan memutar duniamu 180 derajat." Esoknya, saat matahari baru sepenggalah, sang biarawati tiba di depan pintu rumah Abu Nawas. Ia membawa asisten dan perlengkapan tulis, siap mencatat setiap cacat logika dari pria yang dianggap jenius itu. Namun, ia tidak menemukan seorang ulama besar yang duduk di atas permadani. Ia hanya menemukan Abu Nawas yang sedang menyapu halaman dengan sapu lidi yang sudah usang. "Oh, selamat datang Nona cerdas," sapa Abu Nawas tanpa menghentikan sapuannya. "Silakan masuk. Rumah ini tidak seluas pikiranmu. Jangan sampai kepalamu terbentur kenyataan." Di dalam rumah yang bersahaja itu, Abu Nawas meninggalkan tamunya sejenak untuk pergi ke dapur. "Sabar, otak yang panas takkan bisa menyerap ilmu yang dingin," teriaknya dari dalam. Tak lama, ia keluar membawa nampan kayu berisi 1 poci besar dan 6 cangkir yang berbeda rupa. Ada yang dari tanah liat kasar, ada yang retak, dan ada 1 yang sangat cantik dengan hiasan bunga. "Silahkan, pilih cangkir mana yang kau suka," ujar Abu Nawas tenang. Tanpa ragu, tangan sang biarawati langsung menyambar cangkir yang paling indah dan bersih di sana. Tanpa disadari, pilihan cangkir itu adalah awal dari keruntuhan seluruh argumen yang ia bawa dari negeri jauh. Biarawati itu merasa telah memilih yang terbaik. Namun ia tak tahu bahwa Abu Nawas baru saja menyiapkan sebuah tamparan logika yang akan mengguncang imannya. Apa sebenarnya rahasia di balik cangkir-cangkir itu? Dan mengapa pilihan sederhana ini menjadi kunci untuk menjawab rahasia poligami? Temukan jawabannya di bagian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.